Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, pada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu dalam tatap maya ini dalam keadaan yang sehat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bapak Mas Adi, dipimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hadir semua ya hari ini ya. Hadir. Kalian bisa langsung nulis di grup WA atau di chat. Kalian daftar hadir. Kalian di situ. Untuk yang tidak hadir, mohon Pak mengirim surat atau keterangan di grup WA. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, sebelum masuk ke pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Bapak minta kalian siapkan dulu alat tulis kalian. Pulpen, pensil, dan buku paket kalian. Kalian siapkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semangat. Kok Semangat, Pak. kelihatan Semangat pagi. Semangat. yang kok kelihatan seperti apa belum sarapan? Pak, saya belum sarapan. Sudah, Pak. Ampun, Pak. Saya belum. Iya, saya belum juga, Pak. Ya, yang belum nanti segera sarapan ya. Iya, Pak. Anak-anak, dalam kondisi seperti sekarang ini, Bapak menghimbau sekali pada kalian agar tetap selalu menjaga kesehatan ya. Banyak-banyak berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan Bapak juga menghimbau kepada kalian juga untuk tetap semangat dalam belajar. Jangan bermalas-malasan ya. Walaupun kondisi sekarang kita masih dalam kondisi pandemi, karena tidak ada ruginya kalian untuk belajar, untuk masa depan kalian. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Iya, Pak. Anak-anak, untuk materi hari ini, Bapak sudah mengirimkan file PowerPoint ke WA grup kalian. Sudah menerima semua ya? Masih muter, Pak. Masih dibuka muter tapi. Sudah terima? Oh ya, ini Bapak juga share screen. Pak share screen. Ini masih ngadat sinyalnya. Bentar. Apa sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya di layar ya? Baik, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini masih tetap pada bab pola bilangan, yaitu tentang persamaan dari suatu konfigurasi objek.
Kemudian tujuan pembelajaran di sini peserta didik menganalisis persamaan dari suatu konfigurasi objek dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan percaya diri. Anak-anak masih ingat dengan materi sebelumnya? Pak, ingat. Masih, Pak. Ya, coba Masih. ayo disebutkan. Yang masih ingat, coba. Menentukan suku selanjutnya barisan ada bilangan Fibonacci itu ya Pak, bilangan Ya, segitiga betul. itu ya. Ya, betul. Jadi materi sebelumnya yaitu tentang persamaan dari suatu barisan, yang mana menentukan suku selanjutnya dari barisan suatu bilangan, kemudian menganalisis pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang persamaan dari suatu konfigurasi objek. Kalian bisa lihat di slide yang kalian sudah terima di PowerPoint atau di grup WA kalian. Menentukan Izin ke persamaan. belakang ya. Ya, jangan lama-lama ya. Menentukan, saya lanjutkan ya. Sebentar. Menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Jika kita temukan gambar berpola atau konfigurasi objek berpola, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah gambar berpola tersebut menjadi pola bilangan. Kalian bisa amati contoh berikut. Nah, di sini ada contoh pola nokta konfigurasi objek 1. Kalian bisa lihat di situ. Kita akan menentukan persamaan atau rumus dari pola konfigurasi objek tersebut. Berikut alternatif penyelesaiannya. Kalian bisa lihat di situ. Perhatikan konfigurasi objeknya, kemudian cari hubungannya dengan urutan polanya. Kita lihat pada pola nokta di situ. Nokta itu dapat diartikan dengan titik ya. Jadi di situ pada pola ke-1 atau suku ke-1, di situ ada berapa titik anak-anak? 2. 2. Pak. Untuk pola yang kedua ada berapa? 4. 4. 4. Pola yang ketiga? 6. 1, 2, 3, 6, Pak. 6. Betul. Dan seterusnya sampai yang ditanya yaitu adalah suku atau pola ke N. Jadi untuk menentukan rumusnya, kita lihat di situ kalian bisa menggunakan tabel. Jadi kalian tulis pola ke-1, 2, 3, dan 4. Kemudian banyaknya nokta atau banyaknya titik. Jadi pola ke-1 di situ noktanya ada 2, kalian tulis 2. Kemudian pola kedua ada 4 noktanya, kalian tulis. Kemudian yang pola ketiga ada 6, yang keempat ada 8, dan seterusnya. Kemudian kalian cari hubungannya di situ. Kalau kita lihat hubungan di situ antara pola ke-1 dan banyaknya nokta, itu adalah 2 dikali 1. Atau hubungan dari pola ke-1 dan pola kedua yaitu adalah berjarak 2. Paham ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Jadi Pak, tinggal kalian tuliskan hubungan di situ. Iya. Pak, gambarnya kurang besar sedikit. Oh ya, sebentar. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah. Nah, saya lanjutkan. Jadi hubungannya di sini untuk pola ke-1 yaitu 2 dikali 1. Untuk hubungan yang kedua 2 dikali 2. Kemudian yang hubungan yang ketiga yaitu 2 dikali 3 dan seterusnya. Maka nanti akan ketemu N-nya yaitu berarti 2 dikali N. Maka dapat disimpulkan persamaan suku ke N pada pola bilangan tersebut adalah 2 dikali N atau ditulis UN sama dengan 2N. Dari situ maka kalian bisa mendapatkan kesimpulan pola barisan
2, 4, 6, 8, 10 disebut dengan pola bilangan genap. Paham ya? Paham, paham. Iya, Pak. Paham. Paham, Pak. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada contoh yang kedua, masih tetap pada gambar pola nokta, konfigurasi objek 2. Kita disuruh mencari persamaan atau rumusnya sama seperti yang tadi, contoh yang pertama. Caranya di sini alternatif penyelesaiannya yaitu kalian buat tabel lagi, seperti pada contoh nomor 1 tadi. Kemudian kalian tulis pola ke-1 dan banyaknya nokta. Kemudian kalian lihat hubungannya, kalian cari hubungannya di situ apa. Contohnya pola ke-1, di situ banyaknya nokta ada berapa? Ada berapa anak-anak? Berapa ya, Pak? Di situ pada pola ke-1, titiknya ada berapa? 1, Satu ya. 1. Nah, kemudian pola kedua ada berapa titik? 4, Ada 4. 4. Kemudian pola ketiga ada berapa titik? 9. Nah, 9 ya. Maka kalau kita lihat dari hubungan pola dengan banyaknya nokta, di sini adalah contohnya pola ke-1 yaitu 1 dikali 1. Atau bisa kita sebut dengan kuadrat ya. Yang pola kedua yaitu 2 dikali 2, maka jumlahnya yaitu 4, sebanyak nokta yang pada pola kedua. Yang ketiga juga begitu, banyaknya nokta 9, maka hubungannya yaitu adalah 3 dikali 3, jadi kuadrat. Kemudian dapat disimpulkan maka persamaan suku ke n pada pola bilangan tersebut adalah n dikali n, atau dapat kita tulis yaitu UN sama dengan n dikali n, kemudian UN sama dengan n kuadrat atau pangkat 2. Jadi di sini pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan persegi. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis pola bilangan ya. Ada bilangan persegi, ada bilangan persegi panjang, kemudian ada pola bilangan apa lagi? Yang bisa menyebutkan, yang masih ingat? Pascal. Segitiga, terus Pascal. Ada lagi? Fibonacci. Fibonacci. Nah, itu jenis-jenis pola bilangan, jenis-jenis pola bilangan ya. Kemudian kita lanjut lagi pada contoh selanjutnya. Nah, pada pola yang ketiga atau contoh yang ketiga, di sini ada konfigurasi objek 3. Kita akan menentukan persamaan rumus dari pola konfigurasi objek tersebut. Berikut alternatif penyelesaiannya, kalian bisa lihat. Perhatikan konfigurasi objek yang berwarna merah. Kemudian kita akan menambahkan nokta berwarna kuning dengan jumlah yang sama dengan nokta berwarna merah. Kemudian kita gabung seperti gambar berikut. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, gambarnya jelas ya. Anak-anak, jelas ya? Jelas, Pak. Gambarnya? Jelas, Pak, jelas. Jika kita perhatikan susunan nokta tersebut membentuk pola bilangan persegi panjang. Ingat rumus pola pada persegi panjang yaitu apa? Masih ada yang ingat tentang rumus pola persegi panjang? Lupa. Ingat, Pak. Kalau pola Ada yang persegi lupa, panjang, ada yang ingat. Coba yang ingat. saya lupa-lupa kalau ingat. pola persegi Ya, Mbak. panjang, Mbak Yuyun, Mbak Pak. Yuyun coba disebutkan. Ya. Ya, Kalau pola persegi panjang, UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, dari gambar itu kan ya. segitiganya itu separuhnya persegi panjang, Pak. Jadi rumusnya tinggal memberi setengah. Benar begitu, Pak? Ya, betul. 100 untuk Yuyun. Mbak Yuyun. Yeay. Ya. Yeay.
Jadi saya jelaskan lagi di sini rumus pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Maka pola bilangan konfigurasi objek warna merah tadi adalah separuh dari pola bilangan persegi panjang. Maka rumusnya menjadi UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, dari sini pola bilangan tersebut disebut dengan pola bilangan segitiga. Paham ya anak-anak? Dari beberapa contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Paham, Pak. Pak, jangan diganti dulu, Pak. Pak, balik lagi. Mau difoto. Oh, Punya iya. saya nggak bisa Ya. buka PowerPoint soalnya, HP saya. Silakan yang mau foto. Oh ya, silakan yang mau foto bisa difoto dulu. Sudah, Pak. Cukup. Terima kasih. Ya. Nah, baik, sekarang kita masuk waktunya diskusi kelompok. Anak-anak, untuk kelompok seperti minggu lalu sudah dibagi kelompok ya, kelompok WA. Di sini saya dibagi menjadi 2 kelompok dan kalian sudah tergabung dalam grup WA tersebut. Saya ingatkan kembali untuk kelompok 1. Di situ ada Muhammad Arifin, Muhammad Adi, Anita Rahman, Lastur Effendi, Yuyun Pujiastuti. Kelompok 2, Listianingsih, Nur Hadi, Yuyun Widiawati, Emi Anani, dan Oktavianto Catur. Nah, anak-anak, untuk diskusi pada pagi hari ini, Bapak sudah mengirimkan LKPD ke grup kelompok kalian. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bapak beri waktu, kalian diskusikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan, kalian bisa sharing di grup WA kalian. Nanti Bapak bisa memantau dari situ. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Baik, sekarang bisa kalian langsung diskusikan dengan kelompok kalian. Bapak beri waktu. Kalian bisa matikan dulu kameranya. Nanti kalau sudah, baru kita kembali lagi. Baik, Bapak. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Masih proses. Belum. Oke. Saya kasih tambahan waktu 2 menit ya. Nggih, Pak. Anak-anak, untuk yang sudah selesai, jangan lupa dicek kembali hasil pekerjaannya ya, sebelum kalian kirim ke grup kelas kalian. Jadi dicek dulu untuk kelompok Iya, 1 Pak, dan kelompok siap. 2. Sudah selesai ya? Ini kelompok 1 sudah mengirimkan Tinggal dikit, Pak. Tinggal dikit, Pak. Tinggal dikit, Pak. Ya, saya tunggu segera ya.
Pak, ini dikirim kemana ini? Ke kelompok ya, nulis di kelompok ya? Ya, kirim di grup WA. Di grup kelas, grup besar ya. Kalau tadi kalian kan masuk di grup kecil Oh, atau iya. grup kelompok. Sudah, Pak. Sudah selesai ya. Ini sudah kelompok Sudah. 1 dan kelompok 2. Saya lihat sudah mengirim Masuk, Pak. hasilnya. Masuk, Pak, Ya, kelompok masuk kelompok 1. Ya. Sudah. Kelompok Ya, 2 Pak. juga sudah. Baik, kalau begitu sekarang saya ingin salah satu kelompok presentasi dari hasil diskusinya. Saya minta coba kelompok 1. Kelompoknya Bu Anita. Bisa ditampilkan hasil diskusinya? Bisa, Pak. Saya share screen gitu, Pak. Ya, Atau Pak Dimas buka punyanya WA itu, Pak, chatnya, Pak. Saya aja yang buka. Berarti saya ya. oh, Ya, apa ya caranya, sudah. Pak? Berarti Biar pakai panah tidak- ini, biar pakai tidak panah. kesulitan. Biar tidak kesulitan, biar langsung saya saja di sini yang membuka, ya. Iya, nanti saya yang Bentar. menjelaskan, Pak. HP-nya nggak bisa, Pak, buat share gitu, Pak. Ya, besok beli HP lagi ya, yang baru ya. Habis keterak angin kemarin. Amin. Bentar ya. Sudah tampil? Sudah muncul di layar kalian anak-anak? Ya, Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu yang punya saya ya, Pak. Ya, Salah ya. teman-teman ya, Pak. Ya, ini hasil pekan dari kelompok 1. Mari kita lihat dan kita diskusikan. Ini kalian bisa lihat di sini hasil pekerjaan dari kelompok 1. Mungkin bisa dijelaskan ketua kelompoknya, Bu Anita, bisa dibacakan hasil diskusinya. Tentukan persamaan dari pola konfigurasinya. Ke bawah, Pak. Biar teman-teman kelihatan tulisan saya. Op. Ya, Pola ke 1, 2. Tabelnya sama ya, teman-teman. Terus banyaknya nokta. Kalau yang pertama itu 1, yang kedua itu pola keduanya 3, pola ketiganya itu 5, kemudian pola keempatnya itu 7, kelima itu saya hitung 9, kemudian 11, dan kalau misalkan polanya yang ke N, maka dituliskan N, kayak contohnya punya Pak Dimas tadi yang di sebelumnya. Terus hubungannya, kalau 1, itu kan hubungannya 1 ditambah 0, 2 ditambah 1, 3 ditambah 2, 4 ditambah 3, 5 ditambah 4, itu kan 9. Kemudian 6 ditambah 5, 11. Terus kalau misalkan N, berarti N, yang depan N, berarti yang belakang itu kan lebih kecil kurang 1 dari N, berarti N dikurangi 1. Betul, Pak? Salah, Pak? Tapi teman-teman tadi gini, Pak, ya diskusinya. betul. Jadi, Terus UN-nya, kenapa? ya, Pak, UN-nya sama dengan N ditambah N-1 atau dikurangi 1. Kemudian kurungnya dilepas atau dibuka, N ditambah N dikurangi 1, N ditambah N. Kan kayak 2 apel ditambah apel, jadinya bisa jadi 2. Berarti 2N dikurangi 1. Itu ganjil, berarti pola bilangan ganjil. Benar, Pak? Salah? Itu kan, teman-teman ya? Betul. Itu untuk yang nomor 1. Mungkin kelompok lain ada tanggapan atau sama pekerjaannya? Bagaimana kelompok 2? Sama, Pak. Hampir Sama. Pak, seperti itu. Sama. Ya. Sama. Sekarang dilanjutkan untuk yang nomor 2. Mbak Anta. Bentar, Pak. Sebentar. Yang nomor 2, langsung tabelnya ya, Pak. Pola ke 1 itu sampai N. Kemudian Ya. banyak noktanya 2, yang 1. Kemudian banyak noktanya pola kedua itu 6, pola ketiganya 12. Kecepatan, Pak? Enggak. Teman-teman dengar ya? Soalnya headsetnya Ya. agak error. Kemudian pola yang keempat 20, pola kelima 30, pola keenam Dengar nih. 42. Oke, makasih. N-nya banyak noktanya N, karena kita kan enggak tahu. Terus hubungannya 1 dikali 2, 2 dikali 3, 3 dikali 4, 4 dikali 5, 20. Terus yang 30 itu dari 5 kali 6. 42 itu 6 kali 7. Nah, kalau misalkan N, karena yang di belakang itu lebih dari 1, maka N dikali di dalam kurung N-nya ditambah 1. Seperti itu.
Terus berarti simpulannya UN-nya sama dengan N dikalikan N ditambah 1. Berarti itu persegi panjang. Maksudnya pola bilangannya Pak, persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari pekerjaan kelompok 1 yang nomor 1 tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Anita bahwasannya untuk pola nokta pada konfigurasi yang nomor 1 di situ disebutkan adalah pola bilangan ganjil, yang mana rumusnya yaitu UN sama dengan 2N min 1. Seperti pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari jenis-jenis pola bilangan ya. Hanya saja di sini dikaitkan dengan yang namanya objek. Kalau pada materi sebelumnya, kalian langsung pada materi persamaan atau barisan bilangan. Itu ya, paham ya? Untuk yang kedua juga tadi sudah dijelaskan. Untuk yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Jadi rumusnya di situ UN sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1. Jadi itu juga rumusnya dari pola bilangan persegi panjang, yang mana dihubungkan dengan persamaan konfigurasi objek. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Belum, Bapak. Bagaimana Pak. dengan kelompok 2? Iya Pak. Itu Paham ya? Paham. Sama ya jawabannya ya? Sama. Baik. Anak-anak, Bapak bangga sama kalian semua. Dan Bapak salut, kalian sudah dapat bekerja sama dalam kelompok serta dapat mengirimkan hasil diskusi kelompok kalian dengan tepat waktu. Kemudian sekarang kita masuk pada evaluasi. Sudah tampil ya share screen Bapak ya di situ? Sudah, Pak. Baik. Untuk evaluasi pada pelajaran pagi hari ini, yaitu tentang menentukan persamaan konfigurasi objek. Di sini, suatu konfigurasi objek yang berurutan membentuk barisan yang memiliki pola bilangan. Cara untuk menentukan pola bilangan tersebut adalah dengan memperhatikan baris konfigurasi objek tersebut. Temukan perubahannya dan buatlah persamaan. Beberapa contoh dari pola bilangan tersebut adalah pola bilangan segitiga dan pola bilangan persegi dan lain-lain yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan memberikan soal latihan pengetahuan yang akan kalian kerjakan secara individu. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kirim hasil pekerjaan kalian ke WA grup Bapak atau WA grup kelas atau bisa Japri ya. Kemudian waktunya paling lambat besok sudah harus terkirim semua. Paham ya? Paham. Jam berapa Pak? Jam berapa Pak besoknya? Maksimal saya tunggu besok jam 12. Iya Pak. Ada pertanyaan untuk materi pada pagi hari ini? Kalau telat gimana Pak ngirimnya saya nanti? Nggak boleh Pak, Kalau- kalau itu telat nggak dikasih nilai. Nggak boleh Pak. Tenang. Nggak boleh telat ya Pak ya. Untuk telat nanti akan mendapatkan nilai lain. Jadi di sini Bapak akan menilai hasil pengetahuan kalian ya. Termasuk seperti tadi nilai sikap kalian itu Bapak sudah nilai. Yang di bawah KKM nanti akan Bapak adakan remedi. Untuk yang di atas KKM nanti akan Bapak beri materi pengayaan. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Pak. Baik, kalau begitu, karena ini waktunya juga sudah mau habis, untuk pertemuan minggu depan, kalian pelajari bab selanjutnya, yaitu bab kedua, tentang koordinat Kartesius.
kalian bisa pelajari buku paket kalian, ya. Paham ya anak-anak? Iya, Pak. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa ketua kelasnya tadi, Mas Adi, dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Oke, mari kita sebelum pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, Pak. ya.